Toko barang antik yang remang-remang di kawasan Jakarta Kota. Rani, seorang mahasiswi arkeologi, sedang mengamati sebuah cermin tua berukir rumit. Pak Hasan, penjaga toko yang sudah berumur, memperhatikannya dari balik meja. Rani, wah, cermin ini antik sekali, Pak. Ukirannya detail banget. Kayaknya dari zaman kolonial ya. Pak Hasan, bisa jeti, Neng. Cermin itu memang sudah lama ada di sini. Saya dapat dari seorang kolektor barang antik waktu itu. Rani, ada yang aneh. Kayak ada aura yang kuat gitu. Bikin merinding. Pak Hasan, Neng Rani bisa merasakan, memang ada cerita di balik cermin itu. Bukan cerita yang enak didengar. Rani, cerita apa, Pak? Jangan bikin saya takut, dong. Pak Hasan, dulu, cermin itu punya seorang wanita muda. Katanya, dia sangat cantik dan kaya raya, tapi hidupnya tragis. Dia dihianati kekasihnya, dan meninggal dengan hati hancur di depan cermin itu. Rani, serius, Pak? Terus, arwahnya masih ada di dalam cermin? Pak Hasan, siapa yang tahu? Tapi banyak yang bilang, kalau menatap cermin itu terlalu lama, bisa mendengar bisikan-bisikan aneh. Bisikan dari masa lalu. Rani, Bapak bisa aja. Tapi saya jadi makin penasaran nih. Boleh saya beli cermin ini, Pak? Pak Hasan, Neng yakin? Saya tidak mau Neng menyesal nanti. Cermin itu, bisa membawa masalah. Rani, saya suka tantangan, Pak. Lagi pula, saya kan anak arkeologi. Saya tertarik dengan sejarah dan misteri. Berapa harganya, Pak? Pak Hasan, terserah Neng saja. Tapi ingat, jangan salahkan saya kalau nanti ada apa-apa. Rani, siap, Pak. Saya tanggung sendiri. Terima kasih banyak, Pak Hasan. Rani membayar cermin itu dan membawanya pergi. Pak Hasan menatap kepergian Rani dengan tatapan khawatir. Pak Hasan, semoga Neng Rani tidak menyesal. Cermin itu menyimpan terlalu banyak kesedihan. Rani baru saja membawa cermin tua itu masuk. Apartemennya kecil namun nyaman, dengan rak buku penuh dan beberapa barang antik yang sudah ia kumpulkan. Cermin itu ia sandarkan di dinding ruang tamu. Rani, bagus sekali, lebih bagus dari yang aku kira. Tapi kok hawanya jadi dingin gini ya? Rani menyalakan lilin aromaterapi untuk menghangatkan suasana. Ia membersihkan cermin itu dengan kain lap. Saat membersihkan, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam cermin. Rani, perasaan aku aja kali. Halo, cermin antik. Semoga kita bisa berteman baik ya. Rani selesai membersihkan cermin itu dan meletakkannya di tempat yang lebih strategis. Ia duduk di sofa dan mulai membaca buku. Namun, ia merasa tidak tenang. Ia terus melirik ke arah cermin. Rani, aneh. Padahal baru dinyalain. Rani menyalakan kembali lilin itu. Beberapa saat kemudian, lilin itu padam lagi. Kali ini, Rani benar-benar merasa takut. Rani, oke, ini nggak lucu. Rani mencoba mengabaikan kejadian itu dan melanjutkan membaca buku. Namun, ia terus mendengar suara-suara aneh. Seperti ada yang berbisik-bisik di dekatnya. Rani, mungkin cuma suara dari luar. Jakarta kan memang berisik. Bisikan, Rani, siapa itu? Rani menoleh ke arah cermin. Ia melihat bayangan dirinya di cermin bergerak sendiri. Bayangan itu tersenyum sinis. Bayangan di cermin, aku. Rani, Rani melempar buku yang sedang ia baca ke arah cermin. Buku itu mengenai cermin dan jatuh ke lantai. Cermin itu tidak pecah, tapi bayangan di dalamnya menghilang. Rani, apa itu tadi? Rani berdiri dan mendekati cermin itu dengan hati-hati. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Tidak ada yang aneh. Ia mencoba menenangkan diri. Rani, oke, Rani, tenang. Itu cuma mimpi buruk. Atau halusinasi karena kecapekan. Rani memutuskan untuk tidur. Ia mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Namun, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian tadi. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam gelap. Saat Rani hampir tertidur, ia mendengar suara bisikan itu lagi. Kali ini, bisikan itu lebih keras dan lebih jelas. Bisikan, kau tidak bisa lari. Aku akan selalu bersamamu. Rani membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat ke arah cermin. Di dalam cermin, ia melihat sesosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih berdiri di belakangnya. Wanita itu tersenyum mengerikan. Rani menjerit dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia gemetar ketakutan. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Rani menatap nanar amplop di tangannya. Surat dari universitas impiannya. Jantungnya berdebar kencang saat membuka dan membaca isinya. Senyumnya merekah perlahan, air mata haru menetes di pipinya. Ia diterima, namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rani teringat kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya hanya seorang buruh tani, dan ibunya berjualan kue kecil-kecilan di pasar. Mungkinkah mereka mampu membiayai kuliahnya? Rani tidak menyerah. Ia menemui kepala desa dan menceritakan situasinya. Kepala desa tergerak hatinya dan berjanji akan membantu mencari solusi. Ia mengumpulkan tokoh masyarakat dan pengusaha setempat untuk berdiskusi. Akhirnya, terkumpul dana bantuan untuk Rani. Selain itu, Rani juga mendapatkan beasiswa dari universitas.
Ia sangat bersyukur dan berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa meraih cita-citanya dan membalas budi baik semua orang yang telah membantunya. Dengan semangat membara, Rani mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota. Ia berpamitan kepada kedua orang tuanya, keluarga, dan teman-temannya. Air mata haru dan doa mengiringi langkahnya. Di kota, Rani beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia belajar dengan tekun, mengikuti organisasi mahasiswa, dan aktif dalam kegiatan sosial. Ia tidak lupa dengan teman-teman di desa. Ia sering berbagi cerita dan pengalaman, serta memberikan motivasi agar mereka juga berani bermimpi. Waktu berlalu, Rani berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Ia mendapatkan tawaran kerja di perusahaan besar dengan gaji yang menggiurkan. Namun, Rani memilih untuk kembali ke desa dan membangun kampung halamannya. Rani mendirikan sebuah lembaga pendidikan non-formal untuk anak-anak kurang mampu. Ia juga memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu agar bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Rani ingin mewujudkan mimpinya, yaitu menjadikan desanya menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Cerita Rani adalah kisah tentang perjuangan, harapan, dan pengabdian. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua mimpi bisa menjadi kenyataan.